Shalom teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan biarlah Tuhan tetap memberkati kita semua. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan dari Tuhan, di mana kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan, yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Nah, sebelum masuk ke ayat utamanya, kita akan membahas tentang tiga tokoh besar dalam Alkitab, di mana mereka itu diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan kita itu sedang duduk di ruang tunggu surga. Nah, tiga orang itu datang duduk bersama-sama dengan kita. Mereka adalah tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, tapi bukan karena mereka hebat. Mereka diselamatkan itu bukan karena hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan, sama seperti kita. Siapakah mereka? Yaitu yang pertama, Petrus si penyangkal, yang kedua, Paulus si penganiaya, dan yang ketiga, penjahat disalib. Di sini ada tiga kisah berbeda, tapi satu pesan yang sama, yaitu keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Yang pertama itu ada Petrus si penyangkal, di mana keselamatan itu untuk yang gagal. Petrus adalah murid Yesus yang penuh semangat. Dia pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku akan ikut Engkau sampai mati." Tapi apa yang terjadi pada saat Yesus ditangkap? Petrus malah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan kepada seorang hamba perempuan, Petrus pernah berkata, "Aku tidak kenal dia." Bayangkan rasa bersalahnya. Mungkin secara manusia, apakah Petrus itu layak diselamatkan? Ya, mungkin tidak. Tapi Yesus itu tidak menyerah padanya. Setelah kebangkitannya, Yesus mencari Petrus. Dan Yesus tidak berkata, "Petrus, kenapa kamu gagal?" Tetapi Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, itulah kasih karunia. Keselamatan itu bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang kembali dan percaya. Pesan untuk kita yaitu, kita mungkin pernah gagal, pernah jatuh, tapi jangan lari dari Tuhan. Datanglah kembali kepada Tuhan, sebab keselamatannya itu masih tersedia. Baik, yang selanjutnya itu adalah Paulus si penganiaya, yaitu keselamatan untuk yang tersesat. Nah, teman-teman, sebelum kita kenal Paulus sebagai rasul, namanya dulu adalah Saulus. Ia menganiaya orang Kristen. Ia juga yang menyetujui kematian Stefanus dan membawa banyak orang percaya ke dalam penjara. Dia bukan hanya tersesat, tetapi dia juga menjadi musuh salib. Nah, di saat di perjalanan, di tengah jalan ia menuju ke Damsyik, Tuhan menghentikannya dengan adanya cahaya dari surga, yang membuat si Saulus ini buta. Lalu, ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, di situ, Saulus tidak melawan teman-teman, tetapi ia bertobat. Ia membuka hati, dan Tuhan mengubah ia menjadi Paulus, yaitu rasul besar. Nah, dari sini ada pesan untuk kita, yaitu tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan. Bahkan, orang yang dulu melawan Tuhan bisa diubah Tuhan menjadi alatnya. Kalau kamu merasa hidupmu gelap, banyak dosa, ingatlah teman-teman bahwa Paulus pun pernah lebih buruk dari itu. Tetapi apa? Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari semua itu. Selanjutnya adalah penjahat disalib. Jadi waktu Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat di sampingnya. Saat yang satunya mengejek, yang satunya justru berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja." Ia tidak pernah ikut ibadah, bahkan tidak pernah memberikan persembahan. Namun dalam satu kalimat sederhana penuh dengan iman, dia berkata, "Tuhan, ingat aku." Dan Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi dari sini ada pesan untuk kita bahwa keselamatan tidak gantung pada seberapa lama kita hidup dengan benar, namun seberapa sungguh kita percaya. Tuhan tidak melihat riwayat hidupmu, namun Tuhan melihat hatimu yang percaya kepadanya. Bahkan di detik terakhir pun keselamatan akan tetap ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dari ketiga tokoh ini, kita dapat belajar bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang suci, namun milik orang yang percaya.
Tidak peduli seberapa buruk masa lalu kamu, Tuhan tetap membuka pintunya. Percaya kepada Yesus bukan hanya soal masuk surga, namun juga mengalami hidup yang baru di dunia ini. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dengan tegas berkata, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, bukan hasil pekerjaan kita, itu adalah hadiah dari Tuhan. Sebagai ilustrasi penutup, bayangkan jika kamu menerima undangan pernikahan mewah. Namun, semua sudah disiapkan, baik itu makanan, baju, bahkan transportasi. Tetapi undangannya tertinggal di meja kamu. Kalau kamu tidak membukanya, kamu tidak akan datang. Begitu juga dengan keselamatan. Tuhan sudah mengundang kita semua, tapi kalau kita tidak merespons, maka kita melewatkan segalanya. Baik teman-teman, itu tadi adalah keselamatan dari ketiga tokoh tersebut. Mari kita akhiri ini dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami, dan keselamatan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Tuhan, kami mohon agar Engkau terus menjaga dan memimpin kami dalam jalan keselamatan. Berkati kami dan hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau menyertai kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan setiap hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan menyelamatkan. Hanya ke dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin sekian pelajaran atau firman Tuhan untuk kita hari ini, bahwa keselamatan itu hanya diperoleh oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan, kehebatan, atau kesempurnaan kita. Mungkin ini sekian firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.